Dan subhanallah, Allah membukakan hati ketika membaca surat Az-Zumar ayat 42. Kalau tidak salah surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar. Coba baca, buka surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Coba baca artinya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ulang. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Berarti berapa kali Allah megang nyawa kita? 2 kali. Maaf, ulang lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Meninggal dunia. Dimegang nyawanya oleh Allah. Terus yang kedua, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan jiwa seorang yang belum mati ketika tidur. Makanya ada satu, ini bukan hadis, tapi disebutkan athar atau pendapat. Dianjurkan ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Mengapa? Karena nyawa kita yang akan diambil sementara, kalau dalam keadaan berwudu, dia akan mampu sujud di hadapan Allah. Terus lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Proses ada 2 proses. Ada yang dipertahankan nyawanya. Ini sekarang soal memegang nyawa seorang ketika meninggal itu sudah beres, sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada bahasan wallati lam tamut fi manamiha, memegang nyawa seorang yang tidur tapi belum ditetapkan kematiannya. Ada 2 proses. Ini soal tidur ini. Coba ulang. Maka dia tahan nyawa seseorang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ini yang masih tidur. Ada yang dimegang nyawanya oleh Allah yang ketika dia tidur, tapi Allah mempertahankan nyawanya. Maksudnya apa? Sudah habis, tidak ada lagi. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa yang lain sampai di waktu yang ditentukan. Peristiwa ini terjadi setiap kita tidur. Makanya Allah tutupi ayat ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berfikir enggak ini? Pernah berfikir enggak? Kalau kita bisa rasakan ayat ini dan kita bisa hayati, ketika kita bangun tidur, buka mata, masih ada di ruang kita, bukan ada di kuburan, baru akan ucapan alhamdulillah alladzi ahyana akan menjadi indah, akan menjadi luar biasa, bisa membuat kita nangis. Karena kita sudah bisa merasakan ayat ini, ternyata Allah memilih saya malam ini tidak termasuk orang yang dipertahankan nyawanya. Berarti Allah sayang sama kita, masih diberikan umur untuk bisa berbanyak ibadah lagi. Makanya ketika kita bangun, masih ada di tempat kita sendiri, alhamdulillah. Kalau bisa, ulangi berkali-kali ucapan alhamdulillah itu dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan alhamdulillah itu sendiri merupakan ucapan yang indah. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa alhamdulillahi rabbil alamin.
Makanya di awal suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan Alhamdulillah sederhana, tapi dari segi makna luas. Bisa mencukupi maknanya langit dan bumi. Kalau disebarkan, diredarkan, makna Alhamdulillah bisa menguasai bumi dan langit. Dengan ucapan yang indah ini. Dan seindah-indah ucapan Alhamdulillah ketika terucap, tapi dirasakan oleh kalbu. Kalau habis makan kita ucapkan Alhamdulillah, itu biasa. Habis minum ucapkan Alhamdulillah, itu biasa. Tapi bisa enggak kita rasakan ucapan Alhamdulillah ketika bangun tidur, dan kita merasakan ternyata saya terpilih menjadi orang yang belum ditetapkan nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di malam itu Allah tetapkan nyawanya, ya Allah, aku belum siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah tahu kita belum siap, masih diberikan kesempatan untuk berbanyak ibadah lagi. Apalagi ucapan Alhamdulillah ketika diuji, itu lebih indah lagi. Karena musibah, karena ujian, ada orang tua meninggal, saudaranya dibunuh, atau menjadi salah satu korban bom. Tapi sebelum kita ada berkata-kata, pertama yang muncul dalam lidah kita, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan disitulah susahnya. Ketika kita diuji, mohon maaf, berat ucapan Alhamdulillah. Kenapa saya diuji? Marah, namuk, panjang lebar, tak terima, sambil mukul diri, tarik jilbabnya, merasa kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik, saya suka tahajud, saya suka ini. Kenapa aku yang terpilih diuji? Kenapa suami saya yang jadi korban? Habis panjang lebar, dia mengeluh. Habis panjang lebar, dia menadu. Habis panjang lebar, ujung-ujungnya, ya udahlah, sabar deh. Mau bilang apa? Itu namanya sia-sia pahala sabarannya. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sama orang ketika diuji, pertama ucapan yang keluar, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kuatkan hati aku bisa sabar menghadapinya. InsyaAllah akan langsung segera datang pertolongan Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya sama malaikat, ketika hamba ditimpa musibah, kata Allah kepada malaikatnya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, hambamu ya Allah menjawab, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai malaikatku, bangunlah rumah di dalam surgaku, diberikan nama rumah itu Alhamdu, menjadi hadiah istimewa dari Allah khusus bagi orang hamba yang mampu mengucapkan Alhamdulillah pertama kali ketika ditimpa musibah. Makanya disebutkan As-Sabrul Jamil. As-Sabr Al-Jamil. Apa itu artinya sabar jamil? Sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? As-Sabrul Jamil, sabrun bila tasyakki, tidak pernah mengeluh di dalamnya. Gimana kondisi Pak? Alhamdulillah. Ibu gimana? Walaupun lagi stres, Alhamdulillah, semuanya dari Allah. Dengan hati, Masya Allah. Beda sama orang, gimana Bu? Aduh, capek, pusing, stres. Tapi mau bilang apa? Sabarlah. Habis, sia-sia. Sama juga pemaaf, Al-Afwul Jamil. Al-Afu Al-Jamil. Apa itu Afu Jamil? Afu Jamil itu adalah pemaaf tapi tanpa menyakiti. Afun bila adha, memaafkan tanpa menyakiti hati. Kalau ada orang salah sama kita, dia datang minta maaf, mau nggak dimaafkan? Mau nggak dimaafkan? Mau? Terus gimana perasaan hati?
Sama dengan kesukaan kita dulu atau beda? Pasti beda. Apalagi habis sudah ketemu ini yang kemarin ini yang menyakiti saya. Berarti kita belum masuk ke level al-afu al-jamil, pemaaf yang indah, pemaafan yang indah. Atau ada cara lain, orang datang minta maaf, kita panjang lebar. Ya bu, ni kemarin berapa kali ibu sudah menyakiti saya. Ibu tidak sadar-sadar. Ini gimana bu? Ya udahlah, saya maafkan. Nah, habis menyakiti baru, itu bukan pemaafan yang indah. Pemaafan yang indah, kita ikhlas memaafkan orang dan tidak ada yang tersisa bekas-bekas sakit di dalam hati. Kira-kira bisa enggak itu? Ayo tanya diri, bisa enggak? Insya Allah memaafkan orang bisa, tapi hati ini yang agak sulit. Makanya saya selalu berpesan, saya tidak mau mendengar orang datang ke saya menceritakan ucapan-ucapan orang lain terhadap saya. Baru datang ke rumah saya seorang, ini ustaz ada cerita ini, ada satu ustaz suka menjelekkan antum. Begitu dia melanjut membicara, saya bilang stop. Apa yang kamu mau bicarakan? Tidak usah bicara. Kamu datang silaturahim, kalau mau bicarakan membawa cerita orang lain, saya tidak mau dengar, saya tidak mau tahu, dan saya tidak peduli. Kenapa? Kalau saya memberikan kesempatan mendengar, pasti sakit hati, dan saya belum tentu mampu mengobati rasa sakit itu. Lebih baik tidak usah dengar supaya tidak sakit hati, supaya besok kalau ketemu ustaz itu masih hati saya berluang untuk salaman, senyum, mau mendoakan dan sayang sama dia. Makanya jangan suka mendengar apa kata orang terhadap kita. Tak usah dengar. Mau dia puji, mau dia nyakiti, mau dia caci maki, tak usah peduli. Yang kita hanya pedulikan nilai kita di sisi Allah, bukan nilai kita di pandangan manusia. Karena manusia tidak ada jaminannya. Hari ini bisa buat kita senang, besok membuat kita sakit. Makanya tak usah diperdulikan, tak usah ambil hati. Jangan ada yang memang kadang-kadang penasaran. Dia bilang apa ya? Penasaran ini, setan ingin membuat kita terlanjur mendengar. Karena dia tahu syaitan ini kita memiliki hati yang alhamdulillah masih bersih terhadap semua orang. Tidak ada sedikit pun titik hitam terhadap siapapun. Tapi syaitan ingin menjadikan hati kita muncul titik hitam. Lama kelamaan menjadi terlalu banyak hitam-hitam di hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menutupi hati mereka. Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya tahajud, nikmatnya berdoa. Kenapa? Karena terlalu banyak titik hitam. Makanya jaga, tidak usah tahu. Karena tidak ada artinya apa yang diucapkan oleh manusia. Mau membuat kita dipuji-puji pun tidak akan mengangkat posisi kita. Dihina-hina pun tidak akan menurani posisi kita. Tetap diri kita adalah apa yang kita isi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa faham itu? Bisa faham? Bisa amalkan? Ya? Supaya menjaga hati ini, kuncinya jemaah sekalian di sini. Hati ini. Insyaallah kalau hati ini tentram, aman, tidak ada titik hitam terhadap siapapun, insyaallah nikmat semuanya. Apapun adanya bakal jadi nikmat, ibadahnya jadi nikmat, apa hidup kita jadi nikmat sampai insyaallah membawa husnul khatimah. Ketika muncul husnul khatimah dengan tekanan husnul khatimah yang keluar dari hati apa? Sesuatu yang putih, yang indah, yang cantik, yang manis. Karena selama hidup kita alhamdulillah kita menjaga tidak ada sakit hati sama orang, tidak pernah iri sama orang, tidak pernah hasud sama orang. Pasti akan muncul perkataan yang baik sampai kita ucapkan la ilaha illallah. Beda sama orang kalau tertekan hatinya dengan sudah penuh dengan sifat sombong, iri, hasud, macam-macam yang akan nanti keluar di sakaratul maut. Apa isi hatinya? Nanti sulit dia mengucapkan kalimat syahadat. Nauzubillah min zalik.